Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tegar Syabani MTM 22312020 dari kelas YF23. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antar kelas dan abstrak dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, apa itu kelas dan objek? Kelas yaitu cetak biru atau template untuk membuat objek, mendefinisikan atribut atau data, dan metode atau perilaku yang akan dimiliki objek. Objek adalah instansi dari kelas. Objek memiliki nilai atribut yang spesifik dan dapat menggunakan metode yang didefinisikan dalam kelas. Selanjutnya, konsep hubungan antar kelas. Yang pertama ada asosiasi. Hubungan umum antara dua kelas menunjukkan bahwa objek dari satu kelas dapat berinteraksi dengan objek dari kelas lain. Yang kedua, agregasi. Hubungan khas strip A menunjukkan bahwa objek dari satu kelas memiliki objek dari kelas lain sebagai bagian dari dirinya. Yang ketiga, komposisi. Hubungan part atau op menunjukkan bahwa objek dari satu kelas adalah bagian integral dari objek kelas lain dan tidak dapat secara independen. Pewarisan atau inheritance. Hubungan antara is strip A menunjukkan bahwa kelas turunan mewarisi sifat dan perilaku dari kelas induk. Asosiasi. Contoh dari asosiasi adalah kelas customer dan order. Customer dapat melakukan order, tapi order tidak memiliki customer di dalamnya. Ini hubungan umum, tidak ada kepemilikan. Agregasi. Contoh dari agregasi adalah kelas perpustakaan dan buku. Perpustakaan memiliki koleksi buku, tapi buku tidak dapat secara independen tanpa perpustakaan. Komposisi, yaitu komposisi adalah kelas mobil dan mesin. Mobil adalah bagian integral dari mobil dan tidak dapat secara independen. Mobil tidak dapat berfungsi tanpa mesin. Inheritance atau pewarisan. Contohnya yaitu kelas hewan dan anjing. Anjing mewarisi sifat dan perilaku dari kelas hewan, tetapi memiliki karakteristik unik sendiri. Anjing adalah hewan. Apa itu abstrak kelas? Yang pertama, kelas tidak dapat diinstansiasi. Kelas abstrak tidak dapat digunakan untuk membuat objek langsung. Yang kedua, didesain untuk pewarisan. Kelas abstrak dimaksudkan untuk diwariskan oleh kelas turunan. Yang ketiga, mempunyai metode abstrak. Metode abstrak hanya mendeklarasikan tanda tangan tanpa implementasi. Yang keempat, sebagai template. Kelas abstrak memberikan blueprint umum untuk kelas turunan. Karakteristik abstrak kelas. Abstraksi memfokuskan pada aspek umum kelas tanpa implementasi detail. Yang kedua, pewarisan. Kelas turunan mewarisi sifat dan perilaku kelas abstrak. Metode abstrak. Metode abstrak hanya mendeklarasikan tanda tangan implementasi di kelas turunan. Penggunaan abstrak kelas dalam aplikasi. Yang pertama, polimorfisme. Yang kedua, pewarisan. Menyediakan blueprint umum untuk kelas turunan. Yang ketiga, abstrak. Memfokuskan pada aspek umum kelas tanpa implementasi detail. Mungkin untuk implementasinya akan saya tunjukkan di NetBeans Apache. Sekarang di sini saya sudah membuat code sederhana, yaitu yang memiliki hubungan antara hewan, yaitu dengan nama anjing, terus kucing, terus ada kelas customer juga, terus ada kelas perpustakaan seperti yang saya baca di PPT tadi, ada kelas mobil. Nah, jadi di situ akan kita run. Dia akan menginputkan dari bermacam-macam tipe kelas, dari kelas hewan, kelas hewan, terus perpustakaan, customer, sama kelas mobil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.